Terminasi tadi banyak nih faktornya dari maternal sama dari Janin. bayinya, janinnya sendiri. Nah, tapi kalau aturan hukum sendiri dok untuk terminasi kehamilan nih sebenarnya gimana? Nah, Di Indonesia. Di Indonesia ya. Iya. Jadi undang-undang ini kita ada yang ngatur, dok. Ya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Ya, itu mengatur mengenai terminasi atau aborsi pada kasus-kasus tertentu ya. Tentunya disebutkan dalam pasal pertama, aborsi atau menggugurkan kehamilan tidak boleh dilakukan apapun. Itu adalah pidana. Itu dulu dok. Pidana ya. Maksud saya tanpa indikasi. Iya. Ya, contoh misalnya hamil luar nikah. Kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan remaja. Iya, kehamilan remaja. Yang tidak menikah, tahu-tahu datang ke kita menggugurkan, tapi ibunya sehat, bayinya kita periksa sehat, nggak boleh. Pidana itu. Pidana. Yang menolong dipidana, yang pelakunya si ibunya pidana, yang membantu juga pidana, jadi berlapis. Oh, iya. Itu dulu ya, ditekanin dulu dok. Jadi itu nggak boleh. Nah, tapi ada beberapa kasus yang diperbolehkan oleh negara. Oke. Ya, tentu kita balik lagi ke maternal dan janin. Ya, yang pertama disebutkan bahwa ada kegawat daruratan medis. Ya, kegawat daruratan medis itu bisa ibu, bisa janin. Seperti tadi kita udah bahas. Buat ibu itu apa? Contohnya tadi membahayakan ibu apa sih? Kanker, ya, jantung yang berburukan, preeklamsi, ya, gitu. Nah, kalau misalnya janin, ya tadi cacat yang tidak bisa ditolong. Contohnya, sampai saat ini anencefali belum bisa, trisomi 18, trisomi 13. Tapi kasus-kasus tertentu, misalnya Down syndrome, ya, trisomi 21, seperti kasus hidrosefalus. Nah, inilah celah-celah ini bisa ada ya dok. Karena kita tahu bahwa sebenarnya hidrosefalus sama Down syndrome, dia tidak meninggal bayinya. Setelah dilahirkan tidak meninggal. Kecuali Down syndrome dengan sakit jantung ya. Maksudnya Down syndrome dengan penyakit misalnya HLHS, hipoplasia jantung kiri janin. Nah itu janin keluarnya memang kurang baik. Saya nggak ngomong ya ada komorbid, tapi misalnya Down syndrome saja, ya atau enggak hidrosefalus saja, gitu ya. Itu kan sebenarnya secara statistik, secara kita lihat prognosis ke depan dia bisa hidup. Ya hidup atau enggak? Ya hidup. Tapi fungsionalitasnya gimana kita nggak tahu. Perkembangan anak ini ke depan gimana itu tanda tanya. Tapi kita tahu ini lahir dia bisa nafas sendiri, bisa detak jantung sendiri. Ya kalau kasus-kasus kayak gini ya abu-abu. Balik lagi kalau kita lihat secara janin, tentu kalau secara janin kita bilang ini masih bisa hidup kok, nggak terminasi. Tapi kok kasus tadi terminasi, tentu banyak faktor ya. Nah karena kegawat daruratan medis pada ibu yang nggak disebutkan adalah kegawat daruratan mental. Jadi psikis ibu ketika dia melahirkan bayi yang tidak bisa berkembang bagaimana? Gitu.